Padahal Allah itu kan yang maha segala-galanya gitu. Iya. Kok segampang itu yang namanya Allah itu bisa dinego gitu. Suatu hal logis enggak Mbak? Nah itu bukti ketololan. Bukti ketololan orang. Nggih. Bahkan menyembah saja sampai Tuhannya yang mengajari. Nah. Hidup kok yang dicari cuman kenikmatan yang semu. Kenikmatan itu yang ada di dunia ini loh. Kalau kita itu bisa merasakan orang lain, ada orang sakit, walaupun nggak sanak, nggak family, kita tuh tahu, kita menjenguk, memberi support, ya, supaya lebih percaya diri, supaya sakitnya itu terangkat, dan lain sebagainya. Jenguk orang sakit aja loh, kalau nggak segolongan ini kadang-kadang juga nggak mau. Betul Pak, betul. Memberi bantuan itu kalau nggak segolongan juga betul Pak. Sudah mulai di sekat-sekat. Makanya kalau kepingin melakukan hal itu, janganlah nyembah tempat yang bangunannya kotak, supaya otaknya juga nggak berkotak-kotak, nggak gampang mengotak-ngotakkan orang. Akhirnya menjadi umat ya Pak. Ya, menjadi umat akhirnya. Kalau sudah menjadi umat akhirnya edan. Nyembah seperti orang Jawa itu loh. Orang Jawa itu nggak ada tepi, nggak ada arah, nggak ada kiblat. Di mana kita berada, di situ menyembah. Jadi nggak memandang itu siapa. Kalau memang butuh bantuan kita bantu. Nah kalau sudah menyembah yang bangunan kota, ya akhirnya mengkotak-kotakkan, dan makanya yang lagi miris lagi itu sekarang itu banyak dilakukan atau dikerjakan. Membantu fakir miskin, yatim piatu aja dibuatkan podium, ya, terus di situ diumumkan bahwa ini loh miskin, ini loh yatim piatu, terus kita beri seolah-olah kita itu orang yang dermawan, mengadakan santunan dan lain sebagainya. Nah, apa tanpa begitu apa kira-kira itu nggak bisa. Begitu melihat orang yang miskin, begitu melihat yatim piatu, terus kita datangi ke rumah, kan malah sangat mulia. Kok gak pernah bayangkan yatim piatu itu bagaimana rasanya ditinggalkan oleh orang tua kita, ya, lalu dia panggil di atas podium, itu diomong-omongkan juga, kan sama saja dengan membuka aib si yatim piatu itu. Fakir miskin, ya, dipanggil satu persatu. Nah itu digolongkan. Yang pertama kita menyampaikan santunan pada fakir miskin, nomor 1 si fulan, nomor 2 si ini. Loh kok nesta amat hati kita itu, kok sampai gak punya rasa malu atau kasihan pada orang-orang seperti itu, kalau hanya memberi santunan dan nilainya itu loh, kalau dibandingkan dengan rasa malunya. Terus itu pun masih menunggu lama. Coba harus sampai acara itu ditentukan baru dipanggil naik. Terus kedua kalinya, ya maaf, kalau orang yang sudah digolongkan fakir miskin, digolongkan yatim piatu, terus di situ dicampur aduk dengan orang yang berkehidupan mewah dan lain sebagainya, lalu datang dengan pakaian yang serba ada, apa nggak punya rasa minder, nggak punya rasa rendah diri orang itu? Sudah begitu dipanggil ke podium pula, diperlihatkan ke orang banyak. Coba. Nah itu orang-orang apa yang sering melakukan hal seperti itu? Kan termasuk orang-orang yang mempunyai organisasi yang besar di Nusantara. Mbok mikir, seandainya di antara panitia itu menjadi orang miskin, menjadi fakir miskin, terus dipanggil, terus dinaikkan ke podium, terus diberi santunan, yang santunan itu sebenarnya juga ala kadarnya aja, bagaimana perasaanmu? Sangat direndahkan. Nah iya, malu toh gak? Loh, ajaran ngono kok
labeli agama ajaran yang bagus, ajaran yang baik, seolah-olah itu ajaran itu mengajak. Apa kira-kira wong Jawa itu tanpa ngono ora ndek pikiran pengen bantu wong liya kira-kira? Tanpa seperti itu kan orang Jawa itu begitu melihat orang tetangga, ya memang ada. Ya, orang itu nek sifat medit itu walaupun tahu tetangganya itu melarat kadang diguyu. Cuma tanpa ada ajaran itu, sebenarnya orang Jawa itu genten nyokot. Dari zaman dulu wong Jawa itu pedomane genten nyokot. Gitu. Ana saithik ya dipangan saithik, ana akeh ya dipangan akeh. Makanya bagaimana cara mengajari orang itu untuk kebersamaan, orang Jawa adalah mengadakan manganan. Ya, supaya apa? Walaupun tiap harinya itu makan seadanya, tapi setahun sekali atau 3 bulan sekali, karena dengan adanya makan manganan atau sedekah bumi atau yang lainnya. Kalau khol saya nggak setuju karena di sini nggak mengenal bahasa khol. Ya manganan atau sedekah bumi itu. Nyadran itu Pak. Nah, nyadran. Akhirnya kita bawa nasi ke situ bersama-sama, nanti setelah terkumpul kita makan bersama-sama pula. Akhirnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Saling kita bisa merasakan, nggak ada perbedaan. Loh, sebelum ada agama itu Jawa sudah mengajarkan seperti itu. Tapi karena Jawa silang Jawane, maka karek Jawale. Maka orang yang di sini yang mengaku Jawa sebenarnya banyak yang Jawal. Gitu loh. Seolah-olah itu nggak ada ajaran yang baik kecuali ajaran dari sana. Ajaran dari sini itu ajaran bodoh semua, ajaran musyrik, ajaran tolol. Seolah seperti itu. Nah, ini terkait menyembah tadi Pak. Kalau orang Muslim kan menyembah itu kan identik dengan sholat gitu Pak. Padahal kalau kita melihat sejarah asal usul sholat itu ketika Muhammad yang diberi gelar Nabi itu melakukan perjalanan yang dinamakan Isra Mi'raj Nah, akhirnya sebelum bertemu Allah itu bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan sebagainya Nah, ketika sudah bertemu Allah, Nabi Muhammad kan katanya diberi perintah untuk melakukan sholat 50 kali sehari dalam waktu sehari semalam Akhirnya beliau turun ditawar-tawar ketuna. Saya logikanya gini Pak, bahwa Allah itu kan yang maha segala-galanya makhluk hidup siapapun nggak ada yang berani nolak perintah dari Tuhan yang dinamakan Allah. Nah, kok segampang itu yang namanya Allah itu bisa dinego gitu, bisa di lobby yang perintah 50 kali dalam sehari kok bisa menjadi 5 waktu. Itu kan suatu hal logis enggak Pak? Nah, itu bukti ketololan. Bukti ketololan orang. Bahkan menyembah saja sampai Tuhannya yang mengajari. Nah, orang Jawa menyembah itu enggak pernah diajari oleh Tuhan. Bisanya bagaimana cara menyembah? Ya sudah, lakukan, yang penting cocok di hati. Wah, ini caraku untuk menyembah Tuhan, ya sudah. Makanya Tuhan itu enggak pernah datang atau menyuruh orang Jawa itu naik ke langit, nggak pernah ada cerita. Karena di sini mau disuruh naik ke langit, diperintah apa? Dia sudah melakukan. Nah, kalau orang luar, karena kebodohannya cara menyembah, sampai Tuhan sendirilah yang ngasih berita itu dan menyuruh untuk melakukan sembah. Ya, itu pun belum tentu kebenarannya Pak Dharma. Ya namanya jualan Pak. Itu harus pandai-pandai cara marketingnya. Gitu. Terlepas itu benar atau salah, makanya banyak orang yang mungkin saat ini sudah janggal. Apa mungkin perintah 50 ditawar naik turun terus dikurangi. Tuhan kok bisa dilobi? Ya, bisa 5 waktu. Memang Tuhan itu dikira pedagang pasar. Loh, kok sudah dikasih 5 kok nggak ditawar lagi? Ya, 2 atau 1 kan enak. Biar enteng Pak ya. Iya. Kok alasannya mengingat umatnya. Nah, itu perintah Tuhan. Kita diperintah hidup saja kita melakukan hidup kok. Apalagi kalau memang itu benar-benar perintah Tuhan.
Ya apapun sering saya sampaikan ya bahwa kita hidup itu nggak pernah membayar sewa. Nah kalau disuruh sholat 50 kali saja karena itu tanda sewa kita kalau benar-benar Tuhan yang menyuruh. Ya apapun yang terjadi ya kita laksanakan.